Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikudumikum fi hadhil masjid, Masjid Jannatul Firdaus. Jamaah sekalian, selamat datang di masjid yang kita cintai, Masjid Jannatul Firdaus. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita sedang diuji oleh Allah SWT dengan wabah berupa pandemi COVID-19. Kita Masjid Jannatul Firdaus baru saja melaksanakan lockdown sesuai dengan instruksi pemerintah Republik Indonesia dan himbauan Majelis Ulama Indonesia. Pada saat ini kita sudah mulai lagi kegiatan peribadatan di masjid kita, namun untuk menghindari dan mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan masjid kita, maka kita membentuk panitia khusus pembukaan Masjid Jannatul Firdaus. Tujuannya adalah untuk menyusun tata cara dan prosedur pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Agama kita adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan kita termasuk bagaimana menghadapi wabah COVID ini. Ada begitu banyak dalil Al-Quran dan Al-Hadis terkait dengan sikap kita menghadapi COVID ini atau wabah ini, antara lain adalah sabda Rasulullah SAW, la dharara wa la dhirar, hendaklah kalian jangan membahayakan saudara kalian dan hendaklah pula kalian jangan dibahayakan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian atas partisipasi aktif mengikuti protokol kesehatan di lingkungan Masjid Jannatul Firdaus. Teriring doa kami, semoga Allah SWT mengampuni kita dan melindungi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT segera mengangkat dan mencabut wabah ini dari negeri kita tercinta Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tahun 2019, Indonesia bersama dunia menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini memaksa berbagai lapisan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesehatan dalam menjalani berbagai aktivitas, baik aktivitas umum maupun aktivitas ibadah. Masjid sebagai pusat ibadah dan peradaban muslim di berbagai belahan dunia mulai mengadakan penyesuaian dalam menghadapi kondisi wabah pandemi ini. Begitu pula halnya dengan Masjid Jannatul Firdaus yang berada di Taman Galaksi Indah Bekasi. Pengurus masjid akhirnya melakukan penerapan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan yang dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat ibadah. Kami membagi fase protokol kesehatan ini menjadi 3 bagian. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu fase persiapan. Persiapan yang dilakukan yaitu sosialisasi penjelasan protokol kesehatan yang diberlakukan kepada jamaah, baik syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh jamaah agar diperbolehkan untuk beribadah di masjid. Ini bisa dilakukan dengan membuat flyer dan banner baik berupa digital ataupun print untuk disebar di kalangan jamaah, ataupun untuk langsung dilihat oleh khalayak umum. Hal ini penting agar protokol kesehatan bisa dipahami oleh para jamaah.
Selanjutnya, memilih dan menetapkan petugas-petugas yang akan menjalankan protokol kesehatan di lingkungan masjid. Di tahap ini diperlukan peran aktif pengurus untuk terlibat agar pembagian tugas lebih merata dan teratur. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan area yang akan digunakan untuk beribadah, seperti menggulung karpet masjid. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari virus dan bakteri yang bisa menempel dan bisa berpindah melalui karpet. Proses selanjutnya dalam mempersiapkan area peribadatan adalah membuat tanda atau marka soft untuk para jamaah, agar pada saat pelaksanaan sholat, jamaah lebih mudah mengenali soft sholatnya. Standar jarak yang digunakan adalah 1,5 meter jarak depan dan belakang, dan 1 meter jarak samping kanan dan kiri antar jamaah. Menuju persiapan selanjutnya, membuat pelindung atau shield pada mimbar yang akan digunakan oleh penceramah ataupun khotib. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah ikhtiar agar jamaah dan khotib sama-sama merasa aman dan nyaman pada saat ceramah atau kajian sedang berlangsung. Persiapan selanjutnya adalah membuat klasifikasi pembagian jamaah, yaitu dengan membuat pengumuman tentang pembagian jamaah yang merupakan warga sekitar dan jamaah musafir. Hal ini penting agar mudah mengetahui dan mengantisipasi jika ada penularan di sekitar masjid. Berikutnya, petugas membuat dan mempersiapkan pintu masuk jamaah. Pada poin ini diharapkan petugas membuat akses masuk satu pintu agar mempermudah kontrol buka dan tutup akses. Jika kapasitas masjid sudah terpenuhi sebesar 50% dari kapasitas jamaah yang hadir di masjid. Untuk hari Jumat, dibuat akses pintu keluar yang akan dijaga oleh petugas agar tidak terjadi antrian saat keluar dari masjid. Bagian kedua yaitu fase penerapan. Pada fase penerapan ini, ada langkah-langkah konkret yang harus dilakukan petugas dan jamaah. Langkah pertama, petugas membuka jendela-jendela dan menyalakan pendingin ruangan agar sirkulasi udara ruangan insya Allah menjadi lebih terjaga. Langkah kedua, petugas menyiapkan termometer standing untuk pengecekan suhu tubuh jamaah. Hal utama ini dilakukan identifikasi awal para jamaah yang akan beribadah di masjid. Jika suhu tubuh jamaah di atas 37,5 derajat Celcius, maka petugas akan meminta jamaah untuk beribadah di rumah masing-masing. Langkah ketiga, memberikan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan jamaah, atau menganjurkan jamaah untuk mencuci tangan di tempat wudhu, serta menyediakan masker 3 lapis bagi para jamaah yang lupa atau memakai masker yang tidak sesuai dengan standar. Langkah keempat, petugas akan mengingatkan jamaah untuk menjaga jarak pada saat antrian masuk masjid. Langkah kelima, petugas akan bertanya kepada jamaah terkait apakah jamaah membawa sajadah atau tidak. Jika jamaah tidak membawa sajadah, maka petugas akan mengarahkan untuk beribadah di bagian belakang atau selasar luar masjid. Langkah terakhir, petugas mempersilahkan jamaah untuk berwudu bagi yang belum melaksanakannya. Setelah ibadah sholat ataupun kajian selesai, maka jamaah akan dihimbau untuk segera meninggalkan masjid dan melaksanakan ibadah sunnahnya di rumah masing-masing.
seperti anjuran Rasulullah untuk kaum muslimin menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah sunnahnya. Bagian ketiga yaitu fase pasca peribadatan. Petugas menyemprot area peribadatan dengan disinfektan untuk pencegahan adanya transmisi melalui droplet yang ada pada lantai masjid. Selain itu, secara berkala, pengurus melakukan pengecekan kesehatan rutin kepada jamaah terkait kondisi fisik jamaah serta memberikan saran-saran agar jamaah semakin sadar untuk menjaga imunitas. Dengan video ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kaum muslimin untuk bisa diterapkan di masjid daerah tempat tinggalnya masing-masing.